Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari manapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa dengan Sugeng Pramono dalam renungan Matius 23 ayat 27 sampai 32. Waktu saya masih SD tahun 1960-an, di kota saya, Solo, ada sebuah makam peninggalan Belanda. Penduduk Solo menamakan Kerkop. Makam tertata rapi, dihiasi arca malaikat dan lain-lain. Saya kurang mengerti waktu itu. Hampir setiap bulan sendirian melewatinya. Namun ada kesan sangat indah dikelilingi pohon cemara ketika angin bertiup. Sungguh sayang sekali makam tersebut sudah dihilangkan dan beralih fungsi. Sebaik apapun makam di luarnya, di dalamnya tidak seindah bagian luar. Selama 3 hari akhir ini, Tuhan Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita sudah mendengar 5 kecaman Tuhan Yesus dengan kata-kata keras, celakalah. Dan sekarang kita mendengar 2 kecaman terakhir tentang kemunafikan hidup dan kedurjanaan serta hidup mereka sebagai keturunan pembunuh para nabi. Siapakah yang dikecam oleh Tuhan Yesus? Para ahli Taurat dan kaum Farisi. Kedua kelompok orang ini bukanlah orang biasa, tetapi orang-orang luar biasa saat itu. Mereka adalah orang-orang pintar dan pandai menarik minat masyarakat luas untuk bersatu dengan mereka. Mereka bisa saja mengundang banyak orang bersekongkol dan berdemo melawan Tuhan Yesus. Namun beliau sangat berani mengecam mereka terang-terangan dengan kata celakalah, karena beliau anak Allah. Para ahli Taurat adalah sekelompok orang yang mempelajari kitab suci, terutama kitab Taurat. Semua tradisi Taurat diturunkan turun-temurun kepada para murid. Kitab Taurat berisikan 613 perintah, di mana terdapat 248 perintah positif dan 365 perintah negatif. Semua ini ditafsirkan sesuai selera mereka. Farisi dari kata Ibrani Perusim, artinya kelompok terasing. Mereka adalah penganut murni agama Yahudi, sebuah sekte yang berkembang dari kaum Hasidim atau Kasidim, atau umat Allah yang setia sejak abad kedua sebelum Masehi. Kelompok ini dikenal sejak pemerintahan Yohanes Hyrcanus. Pada masa itu ada perpecahan antara mayoritas golongan Kasidim dan keluarga Hasmonean. Ia tersinggung karena keberatan Kasidim atas jabatannya sebagai imam besar. Sejak saat itu muncul golongan Farisi. Golongan Farisi memusatkan perhatian pada pengendalian masalah agama, bukan politik. Perhatian dan kegemaran mereka yang terutama adalah menjalankan hukum Taurat, tentu saja termasuk sebagai tradisi secara rinci dan cermat. Tuhan Yesus mengecam para ahli Taurat dan kaum Farisi karena pribadi mereka seperti kubur. Kita tahu bahwa pada bagian luar kubur tampaknya begitu bagus,
tetapi di dalamnya tidak seindah luarnya. Demikianlah hidup mereka penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Para ahli Taurat dan kaum Farisi juga dikecam karena membangun makam para nabi dan pura-pura menyesal bahwa seandainya mereka hidup pada zaman dahulu, pasti tidak akan membunuh para nabi. Padahal mereka adalah keturunan para pembunuh nabi-nabi. Tuhan Yesus mengakhiri kecaman ini dengan mengatakan, "Penuhlah takaran para leluhurmu, karena mereka jugalah yang akan membunuh Tuhan Yesus sendiri." Tuhan Yesus tidak hanya mengecam para ahli Taurat dan kaum Farisi, Beliau juga mengecam para ahli Taurat dan kaum Farisi zaman now, umat munafik dalam perilaku hidup, di dalam keluarga, menggereja, dan di tempat kerja. Hitunglah dalam sehari berapa kali kita bersikap munafik di hadapan orang lain, berapa kali dalam sehari bersikap munafik di hadapan pimpinan, membuatnya dia senang, padahal di belakangnya kita melayangkan fitnahan. Kita munafik karena tidak menggunakan waktu kerja dengan efektif dan efisien. Berapa kali dalam sehari kita munafik terhadap sesama dalam lingkungan gereja, berpura-pura mencari alasan untuk menjauhkan dari pelayanan tertentu. Mungkin Tuhan Yesus akan berkata lebih keras kepada kita semua yang mengikutinya, "Celakalah." Marilah kita tunduk dan memohon ampun darinya. Banyak kemunafikan dan kedurjanaan, banyak ambisi dan upaya untuk membenarkan diri karena kita tidak hidup bersama Tuhan. Kita terlampau mengandalkan diri dan lupa bahwa Allah yang melampaui segalanya, karena Beliaulah pencipta kita. Marilah kita memandang Tuhan, mengikutinya dari dekat sambil terus-menerus memohon kasih dan pengampunannya yang berlimpah, sehingga Tuhan Yesus tidak akan mengatakan kepada kita, "Celakalah," karena kita berada di pihaknya. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.